Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomara Nasi dengan NIM F1G225003 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Sebelum memasuki pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, kita harus mengetahui dulu apa itu arti atau pengertian dari akhlak. Nah, akhlak itu kan perilaku. Berarti kalau secara definisi itu akhlak sistem nilai yang bersumber dari wahyunya Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah agar kita sebagai umatnya ini mencontoh. Nah, berdasarkan konsep akhlak dalam Islam itu karakteristik utamanya ada 3. Yang pertama itu bersumber dari ilahi. Maksudnya itu berdasarkan dari firman-Nya Allah. Itu banyak sekali di Al-Qur'an. Nah, sebagai salah satu contohnya itu ada di surah Al-Qalam ayat 4. Nah, yang kedua itu menyeluruh. Maksudnya menyeluruh ini adalah seluruh aspek yang ada pada kehidupan manusia. Juga sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab dalam membumikan Al-Quran itu bahwasanya akhlak itu mencakup secara horizontal atau hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan secara vertikal atau hubungan kita kepada sama manusia. Nah, yang ketiga itu bersifat praktis. Itu tuh maksudnya tidak hanya secara teori aja, tetapi kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal ini tuh juga udah dijelasin dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasannya akhlak itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu akhlak terhadap Allah. Contohnya bertawadu. Kita itu maksudnya bertawadu tuh apa? Kita itu merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman, yang mengikuti Allah. Nah, yang kedua itu mensyukuri segala nikmatnya Allah. Maksudnya sebagai contoh ya, kayak kita ini diberikan kehidupan yang enak, kebahagiaan, kita itu harus bersyukur. Juga kita ini diberikan umur yang panjang, nikmat berupa diberikan oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, habis itu ada lagi akhlak kita terhadap sesama. Itu yang pertama itu ada amanah. Maksudnya amanah ini kan artinya dapat dipercaya. Jika kita kayak dititipin barang seseorang gitu, kita harus bisa menjaganya lah pokoknya sampai orang yang menitip barang itu kembali kepada kita. Nah, habis itu ada jujur. Jujur itu kan adalah, kalau secara definisi itu jujur itu berkata apa adanya tanpa mengucapkan bohong. Berarti kita harus bisa menanamkan kepada diri kita sifat jujur itu. Nah, yang terakhir itu akhlak kita terhadap lingkungan. Maksudnya akhlak kita terhadap lingkungan itu adalah tidak membuat kerusakan alam. Seperti itu. Ya, kayak nggak nebang pohon sembarangan. Pokoknya yang bisa merusak alam. Nah, setelah ini kita akan memasuki definisi atau pengertian dari akhlak mahmudah. Nah, lanjut ke akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah ini secara etimologi akhlak itu berasal dari kata khuluqi atau watak. Nah, sedangkan mahmudah itu berasal dari kata pasif yaitu hamidah atau terpuji. Nah, jadi di sini tuh maksudnya akhlak mahmudah itu adalah akhlak terpuji. Nah, sifat mahmudah ini secara definisi berarti perilaku atau sifat terpuji yang timbul bersih dari dalam diri kita. Itu yang kita wujudkan dari dalam tindakan kita, yaitu baik sesama Allah, diri kita sendiri, manusia, dan lingkungan. Nah,
Akhlak terpuji ini menjadi pondasi atau pegangan kita lah, bahwasanya kita ini harus memiliki akhlak terpuji. Contohnya dari akhlak terpuji ini ada yang pertama itu jujur atau sidik. Maksudnya yaitu jujur itu berarti kita tuh berkata apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa bohong, juga bertindaknya sesuai kenyataan. Nah, yang kedua itu contoh dari akhlak mahmudah ini ada amanah. Amanah ini yaitu sikap yang dapat dipercaya dalam menjaga titipan, terus tugas dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada sabar. Sabar ini berarti kemampuan kita untuk menahan diri dari amarah atau kemarahan lah, dan tindakan dari tergesa-gesa. Terus yang keempat itu ada syukur. Syukur ini berarti berterima kasih atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Yang kelima ada rendah hati. Nah, maksudnya dari rendah hati ini ya tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan sebagainya. Yang keenam ini ada dermawan. Maksudnya dari dermawan ini yaitu sifat atau kebiasaan membantu sesama muslim yang kesusahan, seperti kayak contohnya ya kayak terkena bencana alam atau ditimpa musibah, kemalangan, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh ada pemaaf. Pemaaf ini ya kayak kita itu bisa memaafkan kesalahan orang lain tanpa orang lain itu meminta maaf terlebih dahulu kepada kita. Nah, yang setelah itu ada menjaga lisan. Menjaga lisan itu maksudnya berbicara dengan baik, tidak dengan nada bicara yang tinggi, dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Setelah itu ada disiplin. Disiplin itu ya sikap kita, secara kita tuh harus konsisten dalam menjalankan kewajiban. Nah, yang terakhir itu ada hormat dan santun. Maksudnya hormat dan santun ini adalah menghormati orang tua atau guru, teman, dan siapapun tanpa memandang status. Lanjut mengenai tentang akhlak mazmumah. Nah, kalau tadi kan akhlak mahmudah itu adalah akhlak terpuji. Sekarang akhlak mazmumah berarti adalah kebalikannya atau akhlak tercela. Nah, akhlak mazmumah ini berarti sifat atau sikap dan perilaku tercela yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini baik secara moral ataupun secara definisi. Nah, sifat mazmumah ini atau sifat tercela ini biasanya muncul ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsu serta egonya yang tinggi. Sebagai contoh dari akhlak mazmumah ini, yang pertama itu ada takabur atau sombong. Maksudnya itu dia tuh merasa bahwa dirinya itu paling benar, paling hebat, sampai ia meremehkan orang lain dan tidak menerima nasihat ketika sedang dinasihatin. Nah, yang kedua itu ada iri dengki atau hasad. Itu tuh artinya dia tuh tidak suka melihat orang lain itu lebih sukses atau bahagia, bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Terus yang ketiga itu ada dusta. Nah, maksudnya dusta ini adalah mengatakan sesuatu atau dia tuh berbicara tidak sesuai fakta atau tidak benar, suka menipu atau manipulasi. Yang keempat itu ada khianat. Khianat itu adalah sifat kebalikan dari amanah. Kalau amanah tadi kan artinya adalah dapat dipercaya, sedangkan khianat ini
artinya tidak menepati janji atau dia tuh suka mengingkar janji. Habis itu ada menggunjing atau ghibah. Ghibah ini yaitu artinya ya dia itu suka membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Habis itu ada fitnah. Fitnah ini dia itu maksudnya menyebarkan aib seseorang atau menyebarkan kebohongan lah. Yang ketujuh itu ada amarah atau mudah tersinggung jika seseorang memberi nasihat. Yang kedelapan ada kikir. Kikir ini dia terlalu mencintai harta sampai lupa dunia, sampai lupa akhirat. Mohon maaf salah. Nah, yang kesembilan ada malas. Malas ini berarti dia enggak mau berusaha sampai dia bisa. Juga dia tuh menunda-menunda pekerjaan. Nah, terakhir ini ada dendam, atau dia tuh dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap seseorang atau orang lain. Nah, itu tadi pengertian dari akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Jikalau ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang paling benar itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.